Kita akan mengawali dengan sesi yang pertama. Akan ada beberapa pemaparan materi atau informasi atau apapun lah yang bermanfaat buat kita. Kepada Bapak Han, saya persilakan waktu selanjutnya. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian, para mama papa. Apakah suara saya terdengar cukup jelas? Kalau cukup jelas, cukup berikan jempolnya begini supaya saya bisa melihat. Gitu ya. Bisa terdengarkan? Cukup jelas? Oke. Pertama-tama mengucapkan terima kasih buat kesempatan untuk sore hari ini bisa berbagi bersama dengan para mama papa, baik yang bersekolah mungkin di Dharma Mulia ataupun mungkin tempat yang lain. Tapi kalau kita semua ada, berarti saya percaya para mama papa yang ada atau para orang tua bapak ibu yang ada, kita semua adalah orang-orang yang sangat peduli dengan masa depan anak-anak kita, dan kita begitu serius mempersiapkan, dan memang persiapannya harus sejak sedini mungkin apa yang ada. Jadi terima kasih juga buat Bapak Ibu guru yang selama ini sudah banyak mendampingi para siswa sekalian. Sebuah masa anak-anak yang seringkali menjadi masa-masa yang tak terlupakan. Hari ini kita semua sedang akan banyak berbicara tentang bagaimana pendidikan usia dini atau biasa disingkat PAUD di masa-masa seperti sekarang ini. Bolehkah saya minta dibantu untuk di-share screen saya? Bagi yang belum kenal, nama saya Pak Hans. Saya membantu dalam proses-proses karakter development di Dharma Mulia. Ya. Secara cepat saja, kita sedang bicara bagaimana pendidikan usia muda di pendidikan anak-anak di usia dini dalam masa-masa seperti ini. Bapak Ibu sekalian, saya memang agak khususnya di usia-usia playgroup TK, jadi kurang lebih untuk usia 3 sampai 6 tahun. Di masa-masa ini adalah masa-masa di mana periode yang disebut dengan golden period itu, masa-masa emas itu sedang betul-betul dioptimalkan. Sehingga ini menjadi masa-masa yang begitu sangat penting, karena berbagai riset berkata kalau di masa golden period ini disiapkan dengan sungguh-sungguh, itu ibarat rumah yang fondasinya kuat, sehingga kalau dia seperti bangunan rumah dibangun dalam beban atau tingkat bangunan yang makin lama makin tinggi pun, kalau fondasinya cukup kuat, itu akan bangunan itu akan bisa ditopang dengan baik. Tapi kalau masa-masa ini tidak dimanfaatkan dengan baik, maka akan muncul apa yang disebut dengan kerapuhan-kerapuhan dalam kehidupan, sehingga seringkali itu baru munculnya di masa-masa berikutnya. Jadi ini masa-masa yang sangat luar biasa, di mana perkembangan fungsi-fungsi otak khususnya itu dan fungsi-fungsi jaringan tubuh yang lain itu sedang berkembang di titik-titik yang sangat luar biasa. Dan di titik inilah justru para Bapak Ibu guru yang ada sedang berada, para orang tua, anak-anak kita mungkin sekarang ada di masa ini. Sekali lagi ini masa yang bukan sekedar kita mungkin secara umum melihatnya ini masa anak yang lucu-lucunya, tapi ini sebenarnya masa yang begitu vital, masa yang begitu penting, yang kalau kita siapkan dengan baik akan menghasilkan hasil yang luar biasa di masa depan. Next. Cepat saja, karena nanti ada 3 pembicara, ada 2 pembicara yang lain. Bisa next, Bu Laura. Nah, dalam masa ini itu ada tulisan dari Profesor Lydia yang bisa dimunculkan di situ, Miss Laura, ataukah ada yang hilang? No. Oh, sorry. Ada bagian yang pendapatnya Profesor Lydia itu rupanya teksnya agak terhambat. Baik, sebenarnya apa yang disebut dengan pendidikan atau pendidikan usia dini? Apa yang sebenarnya paling penting? Ada satu kata yang saya pikir kita semua harus sepakat, bahwa dalam masa pendidikan anak usia dini ini, kata yang paling penting adalah bahwa yang paling penting mereka itu bertumbuh dengan sehat, happy,
dan barulah mereka proses belajar. Jadi di masa ini bukanlah sebuah masa di mana kita mengajak anak-anak kita sejak dari dini untuk berkompetisi, pinter-pinteran, bukan itu. Tujuan utama pendidikan masa usia dini bukanlah seperti itu. Mungkin ada bagian teks yang agak terhilang, tapi saya bacakan saja satu statement dari Profesor Lydia. Dia adalah Dirjen Pendidikan untuk anak-anak usia dini. Dia menyebutkan bahwa esensi dari PAUD adalah sebuah pemberian stimulan. Ada beberapa kata yang penting di sana, nanti mungkin bisa ditambahkan catatannya. Jadi apa sih pendidikan anak usia dini itu? Kata pentingnya adalah yang pertama adalah stimulan. Jadi di masa ini adalah memperkenalkan, menstimulasi unsur-unsur yang penting dalam proses pertumbuhan. Dan yang kedua adalah dia punya tahap tumbuh kembang. Jadi apa yang distimulan? Yang distimulan ini adalah hal-hal yang sesuai dengan tahap pertumbuhan anaknya. Jadi kita tidak bisa menstimulan hal-hal yang terlalu jauh, terlalu besar. Kita harus menstimulan hal-hal yang sesuai dengan kondisi anak-anak kita. Apa itu? Nanti kita akan coba bicarakan secara lebih khusus. Jadi kata yang kedua adalah tahap tumbuh kembang. Dan yang kata yang ketiga adalah ini masa-masa yang disebut masa bermain. Jadi di masa-masa ini kata kunci atau tugas perkembangan paling penting dalam masa ini adalah bermain, gembira. Ya, tadi kita sudah diajak bergembira lebih dulu. Ini kata yang paling penting di masa-masa usia 3 sampai 6 tahun. Barulah kata yang terakhir adalah apa yang saya sebut sebagai kata belajar. Ternyata dalam proses-proses mereka bermain, mereka bukan cuma bermain sebenarnya, tapi mereka sedang menangkap berbagai hal yang ada dalam yang mereka temukan di kondisi lingkungannya. Sehingga proses bermain itu juga menjadi proses belajar. Jadi saya ingin ulangi dengan cepat 4 esensi utama dalam masa PAUD ini adalah stimulan yang pertama. Stimulan memperkenalkan unsur-unsur yang penting. Yang kedua adalah tahap tumbuh anak. Jadi kita tidak bisa memperlakukan anak kecil seperti orang dewasa kecil. Mungkin pernah tahu contoh bahwa ada orang beli obat untuk orang dewasa, tapi karena obat flu, tapi karena yang minum anak-anak, obat flu-nya dipotong jadi 2. Ya, dipotong separuh. Katanya ini buat anak saya, karena anaknya umurnya masih sekian, jadi obat orang dewasa itu diparuh jadi 2, terus diberikan pada anaknya. Itu bukan demikian, Bapak Ibu. Jadi masa ini bukan masa dewasa yang dikecilkan, bukan, atau diambil separuh atau seperempatnya. Tapi murni mereka punya tugas perkembangan sendiri. Kemudian sekali lagi di masa ini yang paling penting justru tugas perkembangan mereka adalah banyak melakukan semua aktivitasnya dalam posisi yang bermain, ya, bermain gembira. Tapi sambil proses-proses itu mereka sedang belajar. Nah, mungkin pertanyaannya adalah tugas perkembangan apa yang mereka sedang hadapi. Nah, saya mencoba dengan cepat ada 6 aspek perkembangan pada usia 3 sampai 6 tahun secara cepat saja. Jadi yang pertama secara fisik, ya. Jadi cirinya dalam anak usia ini mereka sudah mampu berdiri seimbang. Paling tidak mereka bisa mulai berdiri dengan 1 kaki, mereka sudah bisa melakukan lompatan-lompatan kecil, naik tangga gitu ya. Kemudian yang huruf kuning yang saya tulis di bagian fisik itu adalah aspek motorik halusnya. Mereka sudah mulai mencoba mengenali bentuk, mewarnai, pegang krayon, menggambar bentuk-bentuk yang ada, itu bentuk-bentuk motorik halusnya. Ya, kemudian yang dari sisi emosi atau sosial, saya pinjam pendapatnya dari Erikson yang berkata di usia 3 sampai 6 tahun ini disebut sebagai sebuah era otonomi. Di masa otonomi ini anak mulai belajar untuk melihat segala sesuatu itu sebagai ini milik saya, ya, inilah saya, ini milik saya. Jadi memang pada masa ini para orang tua jangan kaget kalau anaknya bilang ini mainan saya, ya, mungkin di sekolah para guru-guru juga tidak bisa, ini bangku saya, ini pulpen saya, dan tentunya ini penting dimiliki oleh anak. Jadi orang tua juga tidak boleh terburu-buru kemudian kadang-kadang mengajarkan anak-anak dengan konsep berbagi.
Ya, kalaupun konsep mau mengajarkan mereka konsep berbagi, yang orang tua perlu lakukan adalah mesti berkata pada anak atau orang lain atau kakaknya yang kadang-kadang bermain bersama adiknya, kita harus berkata bahwa ini mainan memang punya adik, kamu kakak pinjem, jadi nanti harus dikembalikan. Jadi perasaan sense of belonging itu penting, merasa memiliki sesuatu itu penting. Jadi penting bagi orang tua dalam masa ini anak itu diakui apa yang memang menjadi miliknya atau haknya, dan dia sendiri juga harus belajar memiliki ini saya, ini perasaan saya, ini barang saya, ini makanan saya, ini roti saya, ini kue saya. Itu penting untuk ditanamkan kepada mereka supaya mereka memiliki sebuah hal yang mereka miliki untuk mereka jaga dan mereka perjuangkan. Itu dari sisi emosi. Dan dari sisi sosial, nah ini masa-masa mereka mulai tumbuh kemampuan untuk mulai diperkenalkan dengan apa yang kita kenal budaya tomat itu ya, tolong, minta maaf, gitu ya, terima kasih, orang tua mulai mengajarkan itu. Kalau ini bisa muncul, maka anak tumbuh memiliki fondasi rasa percaya diri. Tapi kalau tidak, Erikson berkata bahwa yang muncul adalah perasaan sering ragu, sering malu, dan ini dampaknya bisa panjang. Kadang-kadang sembuhnya di masa depan itu tidak pendek, ya, seringkali butuh waktu yang panjang. Jadi kita harus fokus di masa ini dengan baik. Dari sisi bahasa, tipe ini, pada anak-anak tipe ini mereka sudah mulai bisa merangkai 3-4 kata, ya. Tapi yang paling penting mereka sudah mulai bisa mengenalkan diri mereka. Mereka sudah bisa membedakan saya, kamu, papa, mama, om, tante. Mereka sudah mulai bisa membedakan bahwa inilah saya, ini yang dimaksud kamu, ini dimaksud papa, ini mama, siapa tante, siapa om, siapa miss, itu mereka sudah mulai bisa membedakan. Dan bahkan ada yang meriset anak-anak di usia ini itu bisa mulai mengenal 400 sampai 800 kata, ya. Mereka mulai mengenal juga beberapa benda yang ada. Nah, dari sisi kognitif, dari sisi pikiran, tentunya anak-anak usia ini masih sangat kaya dengan imajinasi, ya. Logika mereka masih dibangun berdasarkan cerita-cerita prinsip-prinsip imajinasi, ya, sehingga mereka mungkin seringkali bisa bertanya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kadang lucu dan buat kita ya itulah mereka, gitu ya, termasuk pertanyaan-pertanyaan kenapa langit kok biru, gitu ya, kenapa kok kenapa mama suaranya kok begini, papa suaranya kok besar, kenapa kok begitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan tapi yang lebih ke alam imajinatif yang dibangun dari prinsip-prinsip imajinatif. Jadi mereka sudah mulai punya kemampuan untuk mengingat beberapa cerita, akhir cerita pendek, ya, tentunya cerita pendek itu bisa mulai distimulan. Kemudian pengenalan akan warna, mulai mengenal bentuk, ya, dari gambar, ya, mungkin mereka tidak bisa menyebutkan namanya bahwa ini namanya segi empat, gitu ya, tapi mereka sudah bisa membedakan bentuk-bentuk tersebut. Dari sisi life skill, anak-anak tipe ini mulai muncul keterampilan-keterampilan hidup, bisa mulai mandi sendiri, kadang-kadang paling tidak cuci tangan. Masa-masa ini seringkali juga menjadi masa-masa toilet training bagi orang tua kepada anak. Mereka sudah bisa pakai baju sendiri yang sederhana, misalnya kaos. Ya, kalau aspek mengancing mungkin mereka kadang-kadang masih kesulitan pakai sepatu, tapi yang tidak tali itu mereka sudah kadang-kadang bisa lakukan. Mungkin yang pakai tali memang masih butuh waktu, karena itu butuh beberapa keterampilan motorik yang lainnya. Nah, dari sisi moral, anak-anak di usia ini mereka sudah mulai belajar arti mana yang boleh, mana yang tidak. Sekali lagi saya bilang mengenal. Jadi mereka mulai tahu, oh ini boleh, ini tidak boleh. Ya, sebelum mereka sampai ke definisi benar dan salah. Mereka baru sampai di level ini boleh, ini tidak boleh, gitu ya. Sehingga mereka pun juga kadang-kadang sudah mulai bisa menjaga diri, menjaga barang mereka. Dan pada masa-masa ini mereka sudah mulai bisa diperkenalkan dengan apa yang disebut sebagai aspek
kesopanan paling tidak ya, politeness, meminta dengan santun, minta tolong, berterima kasih kalau diberi sesuatu. Ini usia-usia yang sangat penting. Nah, mungkin pertanyaan pentingnya akhirnya next. Jadi pertanyaan pentingnya adalah, loh kalau dalam situasi berarti seperti sekarang ini peran orang tua dan sekolah apa ya? Jadi apalagi dalam masa pandemi ini kalau kira-kira bagaimana ya orang tua dan sekolah punya peranan seperti ini. Sekali lagi, saya ingin mengutip sebuah statement dari American Academy of Pediatrics. Di sana digambarkan bahwa pada pendidikan usia dini itu adalah merupakan sebuah proses pendidikan dini yang berkualitas, yang penting dalam membantu pertumbuhan dan proses pembelajaran anak, yang melibatkan, nah ini kata yang menarik, pengalaman anak, baik dia di rumah, maupun pengalaman anak dia di daycare, atau pengalaman anak di masa prasekolah. Jadi kata kuncinya adalah memang harus berkualitas. Berkualitasnya di mana? Dikatakan dalam proses-proses pengalaman-pengalaman mereka di rumah, itu di rumahnya juga harus berkualitas. Kemudian mereka juga punya pengalaman-pengalaman, mungkin sebagian harus di daycare, atau pengalaman anak di lingkungan-lingkungan prasekolah yang lain. Sehingga dari pengertian atau statement ini kita bisa menyimpulkan bahwa dalam masa-masa semacam ini saya merasa bahwa baik peranan orang tua dan peranan sekolah ini sebuah peranan yang menurut saya tidak perlu dikontradiksikan. Memang ada yang berkata bahwa kalau peran ini semua dilakukan oleh orang tua, apalagi dalam masa seperti sekarang, apakah bagaimana dengan peranan sekolah? Tadi saya sudah jelaskan bahwa ada peran-peran yang memang menjadi peranan orang tua dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas yang memang orang tua bisa lakukan. Kalau orang tua memang bisa melakukan itu dengan sempurna seluruh aspek yang ada, mungkin tidak masalah. Tapi saya menyadari bahwa ada kondisi-kondisi realita yang membuat anak-anak ternyata membutuhkan dukungan-dukungan pendidikan yang berkualitas dari unsur-unsur yang lain. Apa itu? Ya terutama baik masyarakat dalam bentuk lembaga-lembaga semacam sekolah, pendidikan-pendidikan PAUD, kadang-kadang itu juga dilakukan di organisasi-organisasi semacam keagamaan, gitu ya, termasuk di lingkungan-lingkungan prasekolah yang ada. Cuman semuanya harus sama, sepakat, bahwa sepakatnya seperti yang tadi saya sebutkan pendapat dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tadi, bahwa yang paling penting ini adalah stimulan. Kemudian harus sesuai proses tumbuh belajarnya, tumbuh kembangnya. Jadi tidak bisa dicepet-cepetin. Kemudian yang ketiga adalah tadi apa namanya disebutkan di sana bahwa ini masa bermain, jadi harus menyenangkan. Ini masa-masa yang menyenangkan. Apapun dilakukan dalam bentuk bermain. Nah, apa yang orang tua bisa lakukan? Jadi kalau ini bisa praktisnya kalau anak pulang dari pendidikan lagi PAUD itu atau TK pulang, kebanyakan orang tua masih sering bertanya begini, nah tadi di sekolah belajar apa gitu ya, tadi belajar apa? Saya rasa mungkin bagi anak-anak usia ini pertanyaan itu mungkin lebih baik kalau kita bertanya kepada perasaan. Tadi di sekolah senang, gimana tadi ketemu Miss, tadi ngelakuin aktivitas apa, jadi mungkin mereka belum bisa mengkonklusi seperti orang dewasa, saya tadi belajar apa, ya. Tapi yang paling penting sebenarnya orang tua dalam masa ini ketika anak-anak kita dalam peranan-peranan misalnya bersekolah ataupun mereka misalnya harus melakukan proses-proses pembelajaran online sekarang, yang ditanyakan jangan kamu tadi belajar apa, gurunya menerangkan apa, begitu ya. Itu mereka belum bisa mungkin merangkum itu dalam sebuah kalimat seperti kita orang dewasa. Jadi mari fokus kepada apa yang tadi saya katakan ya. Jadi mereka kita menstimulan, kemudian tumbuh kembang. Yang ketiganya adalah happiness-nya mereka. Jadi perasaan mereka barulah di situ ada proses belajar. Mungkin mereka tidak bisa mendefinisikan apa yang mereka sedang pelajari. Tapi percayalah, nah peranan Bapak Ibu lah, guru
gurulah yang akan mengkomunikasikan kepada orang tua. Jadi kalau mau tanya anak itu belajar apa, jangan tanya ke anaknya, Bapak Ibu. Lebih baik tanya gurunya. Miss, tadi seminggu yang lalu itu anak-anak itu belajar apa ya? Nah, guru bisa menerangkan, tapi jangan tanya pada anaknya karena mungkin mereka tidak bisa menjelaskan. Karena tidak bisa menjelaskan, jangan-jangan kita salah tangkap. Oh, anak saya di sekolah tidak ngapa-ngapain. Tidak, saya yakin ada banyak hal yang dilakukan, cuman memang anak-anak kita tidak bisa. Dan memang saya rasa bukan saatnya untuk bertanya pada mereka, tadi kamu belajar apa, menangkap kesimpulan apa, gitu ya. Jadi lebih baik ditanya, tadi senang di sekolah, ketemu teman gimana, tadi ngerjain apa aja, gitu ya, senang, gitu ya. Jadi aspek-aspek itulah yang penting menjadi pengalaman untuk anak-anak dalam proses kebersamaan antara orang tua dan sekolah. Sehingga saya tetap berpendapat bahwa di pendidikan anak usia dini ini menjadi sebuah tanggung jawab bersama yang saya rasa memang tidak mudah kalau dikerjakan orang tua sendiri, sehingga perlu support system ya, seperti PAUD-PAUD yang ada, playgroup TK itu menjadi sebuah support system yang menolong anak-anak kita di masa-masa seperti ini. Hanya sekali lagi, kalaupun ada dukungan support system seperti PAUD dan segala macam, dia tidak menggantikan peran orang tua. Ya, tidak bisa karena waktunya biasanya pendek, hanya 2-3 jam. Jadi tidak mungkin itu menggantikan peran orang tua. Jadi next, mungkin bagian yang ini membuat kita bisa melihat bagian. Nah, jadi mungkin bagian terakhir ya, Bapak Ibu. Jadi ada peranan bersama orang tua dan guru di sekolah, dan ya guru ya dalam hal ini di sekolah dan di rumah maksudnya ya. Jadi ada peran educational support di situ, baik orang tua dan guru perlu menciptakan hal ini. Tapi ada unsur physical support. Physical support itu jelas mungkin dominan fungsi orang tua ya selama di rumah. Mereka makan yang baik, istirahat yang cukup, hal-hal kebersihan, mandi itu kan hal-hal yang sifatnya physical support, terutama soal gizi. Nah, attitude support itu orang tua bisa lakukan, sekolah bisa lakukan, gitu ya. Nah, ada hal yang lain yang dominan peran orang tua cukup besar di dalamnya, dan itu tidak bisa digantikan hanya oleh sekolah. Sekolah juga tetap akan melakukan pendidikan PAUD, yaitu apa yang saya sebut sebagai emotional support. Jadi ini peran-peran yang saya rasa tidak perlu ditabrakkan, tapi justru ini kalau bisa dipakai sebagai sebuah kekayaan untuk menolong anak-anak kita. Jadi ini hal kunci terakhir, statement terakhir dari saya adalah, nanti bisa dilanjutkan oleh yang lain, next. Jadi saya mau ngajak para orang tua, Bapak Ibu guru, ayo kita menolong anak-anak kita untuk 3 hal ini. Bertumbuh, ya. Jadi kata kunci pertamanya bertumbuh, dan ini jelas peran orang tua sangat besar di sana. Kemudian bermain, ya, happy, maksudnya di sini adalah happy, senang, emosinya drive, didorong untuk punya sukacita yang besar, dan barulah aspek belajar. Jadi boleh ya saya ajak kita sebutkan 3 kata ini sama-sama. Bertumbuh, bermain, belajar. 1, 2, 3. Bertumbuh, bermain, belajar. Sekali lagi. 1, 2, 3. Bertumbuh, bermain, belajar. Mungkin guru-guru Dharma Mulia pasti bisa buat gerakan. Jangan dibalik, jadi jangan fokusnya bukan belajar dulu. Ya, orang tua kadang kamu belajar dulu nanti main, baru setelah belajar baru main. Kalau di masa ini tidak boleh, jangan dibalik ya. Jadi memang fokusnya tetap pada pertumbuhan, bagaimana dia happy, senang, tapi dalam proses-proses dia senang itu ada proses-proses belajar yang ada di dalamnya. Nah, itulah peran sekolah bisa support putra-putri Bapak Ibu untuk bisa bertumbuh dengan lebih seimbang dan sehat. Dari saya cukup. Thank you. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Luar biasa. Bisa diangkat jempolnya Mama, Papa, Bapak, Ibu untuk Pak Hans. Iya, luar biasa. Terima kasih Bapak Hans. Sungguh pemaparan yang sangat bermanfaat ya. Saya juga seorang ibu, jadi walaupun anak saya sudah tidak masa pendidikan usia dini, tapi ini seperti merefresh memori, kemudian
kalau mungkin ada yang terlewatkan masa-masa itu pada anak-anak kita ya karena kekilafan kita, karena kekilafan orang tua, kita boleh mulai menebus dosa ya Bapak Ibu ya, dengan mulai tidak apa-apa lah agak terlambat, kamu pengen main apa nak ya, kalau anaknya tiba-tiba minta ke bermain apa gitu seperti anak kecil ya dituruti dulu ya, karena dulu kita sudah mungkin merampas masa itu dari mereka ya. Ini satu hal yang luar biasa buat kita bersama-sama. Sekali lagi terima kasih untuk Pak An ya untuk materinya. Oke, Mama dan Papa masih tetapkan di tempat duduknya atau sudah ada yang mulai bergerak-gerak, berjalan-jalan kian kemari. Ya. Kalau biasanya kami suka bilang ke anak-anak, anak yang hebat tidak suka keliling ya, itu maksudnya biar anak-anak kalau di kelas itu ada waktunya duduk. Jadi Mama, Papa hari ini jangan jadi cari kelingking ya, keliling terus ya. Duduk dulu di tempat ya, duduk dulu di tempat supaya kita menyelesaikan sesi demi sesi dengan baik dan bermanfaat buat kita semuanya. Oke, selanjutnya ya, oke Mama Jessie sambil Jessie bermain katanya ya. Tidak apa-apa Mam, mungkin kalau mau sementara di off-kan videonya tidak apa-apa mungkin ya. Lalu kita akan selanjutnya akan ada sesi yang kedua, beberapa hal penting yang akan disampaikan oleh Miss Lana yang tentu saja tidak terputus dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Hans mengenai masa bertumbuh anak, lalu kemudian masa bermain anak ya, lalu bermain dan belajar ya. Jadi selalu ada bagian-bagian yang tidak bisa kita lepaskan satu dengan yang lain. Oke, silakan kepada Miss Lana waktu dan kesempatan selanjutnya ya. Oke, thank you Miss Ruth. Halo semua. Nah, ini kebanyakan memang orang tua dari siswa KBTK Kristen Dharma Mulia. Ya, kalau sudah sama saya sudah meledak rasanya ya. Miss Lana lagi gitu ya. Oke, hari ini kita memang sesinya sebenarnya memang bukan webinar ya Bapak Ibu. Ini DM Talk. Jadi cuman ngobrol santai saja, tetapi ini sangat penting. Seperti tadi Miss Ruth juga bilang, mengingatkan kembali kepada kita. Mungkin karena di era pandemi ini terlalu banyak yang sudah dilakukan untuk anak sampai-sampai lupa pada esensi yang paling penting, istilahnya begitu. Oke, saya juga tidak berlama-lama karena tadi sebagian memang sudah dibahas oleh Pak Hans dan itu memang dilihat dari secara psikologis anak. Kalau saya mungkin lebih banyak ke aplikasinya saja bagaimana gitu ya. Oke, saya akan share screen di sini. Oke, sudah kelihatan ya Bapak Ibu. Oke. Ya, pendidikan usia dini di masa pandemi kita semua tahu bahwa semua serba baru. Memang baru bagi semuanya dan walaupun sudah berjalan kurang lebih hampir setengah tahun ya, kita mulai bergumul mulai dari bulan Maret waktu itu sampai hari ini, baik dari sekolah maupun orang tua kita sama-sama berjuang berkali-kali dan tidak akan bosan saya menekankan hal ini bahwa kita semua mengalami hal yang sama. Semua lini kena, istilahnya berjuang sama-sama. Tapi satu hal yang perlu kita garis bawahi bahwa kita memang tidak sendirian, gitu ya. Oke, sebentar. Nah, ini tadi Pak Hans yang dari Pak Hans yang hilang itu saya bisa tambahkan sebentar di sini. Jadi esensi dari PAUD adalah pemberian stimulasi supaya hafal ya Pak Ibu ya. Stimulasi, kemudian tahap tumbuh kembang anak, bermain dan belajar. Ini yang perkataan dari Profesor Lydia Freyani Hawadi tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Hans. Oke. Nah, beberapa waktu yang lalu saya mendapat kiriman dari Miss Indra, ini video dari Dispendik Surabaya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri, ini ada di Instagramnya, Dispendik Surabaya, Dispendik SBY gitu ya. Kalau nanti mau dicari sendiri boleh. Di situ dalam video itu ada percakapan
antara mama-mama, jadi papa mama satu, kemudian bertanya kepada mama yang satu tentang anak saya usia PAUD, itu enaknya disekolahkan atau tidak ya. Jadi judulnya itu pentingnya pendidikan anak usia dini. Terjadi percakapan begitu. Kemudian yang ditelepon ibu ini mengatakan, oh iya jelas, karena anak saya pun juga akan saya sekolahkan, istilahnya begitu. Karena di masa anak usia 3 sampai kurang lebih 6 tahun, itu perkembangan otak, sosial, emosional, kemudian motorik, karakter, dan bahasa di tahap yang paling pesat. Kemudian di situ yang menarik adalah papanya bilang begini, kan PAUD belum buka, Bu, gitu ya. Langsung dijawab sama ibunya, oh PAUD itu sebenarnya sudah buka, hanya belum menjalankan tatap muka. Nanti bisa dilihat video itu sendiri. Yang terpenting adalah bahwa aspek ini yang tadi juga sempat disebutkan oleh Pak Hans, itu dalam diri anak usia 3 sampai 6 tahun yang sekarang kita hadapi, itu memang di tahap yang paling pesat. Jadi pesat dalam artian mereka menyerapnya sangat cepat. Jadi makanya kita perlu berhati-hati. Tadi juga sudah sempat disinggung oleh Pak Hans mengenai bahasa, kemudian bahasa itu bukan hanya orang tua, bukan hanya anak yang belajar, tapi orang tua pun juga belajar, terutama dalam penyampaiannya, itu juga dipelajari. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa kegiatan anak di KBTK Kristen Dharma Mulia di masa pandemi itu seperti apa? Ya, mungkin kalau papa mama di sini sudah mengalami dan sudah berjuang bersama-sama dengan kami. Di sini kalau saya lihat mungkin ada satu mungkin ya yang di luar KBTK Kristen Dharma Mulia. Jadi saya jelaskan secara cepat saja bahwa di masa pandemi ini ketika kita mengalami hal ini itu serta-merta kita langsung switch metodenya. Mau tidak mau, karena semua keadaan sudah berbeda. Jadi selama 3 bulan pertama juga jadi Maret, April, Mei waktu itu akhir semester 2 tahun pelajaran yang lalu kita juga memikirkan bagaimana kita juga belajar teknologi dan segala macamnya. Jadi kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak, tetapi tidak juga melupakan kepentingan orang tua. Oke. Ya. Nah, yang pertama itu adalah kebutuhan tatap muka antara guru, siswa, dan orang tua. Itu yang hilang di masa pandemi. Betul ya? Hilang karena kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tidak bisa kontak fisik, dan itulah yang awal-awal sangat istilahnya dalam tanda kutip menyiksa kami, para guru, karena kami terbiasa berinteraksi dengan anak secara langsung. Sebelum saya lanjut, ini sepertinya ada peserta yang dari Lampung, betul? Baru masuk kayaknya ya, Miss Rutia. Selamat datang. Nah, kebutuhan tatap muka itu sangat penting. Nah, waktu kita mengalami masa pandemi ini, kita awalnya agak sedikit bingung. Ini mau gimana? Nggak bisa tatap muka, mau gimana? Akhirnya kita cari solusi yang sederhana dulu, kita menggunakan WhatsApp video call. Waktu itu masih 4 maksimal ya, jadi 1 guru dengan 3 anak, atau 2 guru dengan 2 anak. Karena 1 kelas ada 2 guru. Itu kita lakukan. Kemudian kita berkembang lagi, kita mengadakan Zoom. Kadang waktu itu kita masih pakai ada yang namanya Google Meet. Tapi seiring kemajuan teknologi yang pesatnya itu hitungannya detik, jadi kita langsung beralih ke Zoom karena fitur-fiturnya lumayan cukup mendukung dalam kita bertatap muka dengan anak. Kemudian di situ apa aja yang kita lakukan pada saat bertatap muka? Tentu saja menerapkan pembiasaan yang dilakukan di sekolah. Berdoa, saling menyapa, tanya jawab, penanaman konsep. Jadi yang awal-awal begitu masuk, pasti mereka ditanya. Tadi Pak Hans sempat menyinggung bahwa saat menanyakan ke anak-anaknya, tanyakan perasaan. Itu baik waktu kita tatap muka secara offline maupun online, kita selalu menanyakan, bagaimana perasaan hari ini? Begitu anak sudah di layar, terus wajahnya ditekuk semua, pasti ditanya, kenapa?
gimana kamu hari ini, kenapa sayang, dan itu sebenarnya untuk supaya anak-anak mulai semangat lagi. Kemudian kadang kita bercerita, kadang kita mendongeng sedikit saja, kemudian memberi semangat itu tadi dan menumbuhkan rasa percaya diri. Ini sangat penting karena anak itu taunya ya bahasa yang dia mengerti. Jadi memang kata-kata pujian itu sedikit diumbar kalau menurut saya, tetapi tidak terlalu berlebihan. Jadi misalkan mereka sudah, kita kan bisa lihat ya, mereka sudah berusaha, kemudian kita harus istilahnya mendukung mereka. Wah, oke, sudah hebat, gitu ya. Mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi paling tidak kalau dia sudah berusaha, itu sudah oke. Kemudian kebutuhan bermain dan stimulasi, tadi sempat disinggung Pak Hans juga, dan life skill-nya, itu kita ada Seesaw, aplikasi Seesaw, itu kita dari semua berbagai aplikasi yang untuk anak, itu kita riset dulu. Jadi kita nggak langsung memilih Seesaw, tetapi kita memilih gitu ya, memilih dan memilah apa sih yang kira-kira cocok ya. Kemudian kita akhirnya memilih Seesaw karena di situ pun kita bisa melakukan daily activities anak-anak secara video. Kalau biasanya sebelum ada Seesaw, orang tua harus video dulu baru dikirim, dari kemudian WhatsApp-nya guru tuh jadi banyak gitu isinya ya, terus jadi lemot dan segala macam. Dengan Seesaw ini sangat tertolong, semua terrecord di situ, semua terekam di situ. Kemudian motorik loh, bagaimana di Seesaw bisa motorik? Anak kan sering menggerakkan jari ya di situ, menggerakkan jari, kemudian mereka memang memegang HP, tapi tidak terlalu sering juga. Kemudian mereka beraktivitas di situ. Kemudian secara moral pun juga diajarkan di situ karena di situ juga ada beberapa hal yang perlu disampaikan dari guru ke ke siswa, kemudian melalui orang tua, itu pun ada nilai-nilai moralnya di situ. Dan juga seni. Kenapa saya bilang seni? Karena di Seesaw pun beberapa waktu yang lalu kita juga mengadakan ya lomba-lomba begitu, dan anak-anak bersyair, bernyanyi, dan dikirim melalui Seesaw. Jadi Seesaw ini seperti ya penggantinya guru ya, dan juga laporan dari orang tua ada di situ. Kemudian kita ada kreativitas. Nah, ini kreativitas ini bisa melalui Seesaw juga dan kita memberikan bahannya. Kemudian project based learning yang akan kita lakukan hari Jumat depan, dan untuk project based learning ini akan dibahas lebih lanjut oleh Pak Anton setelah sesi saya. Jadi ini juga menjadi pilihan kami untuk kebutuhan ini, jadi meningkatkan kreativitas dan menstimulasinya. Life skill juga masuk dalam project based learning ini, dan bermain tentu saja menjadi pertimbangan utama ketika kami mengadakan project based learning. Oke, semua yang tadi, kalau lihat ini senang ya rasanya anak-anak bisa ceria, tersenyum, loncat sana, loncat sini. Kalau tadi kita ada 3B dari Pak Hans, ya masih ingat ya Bapak Ibu ya, mungkin bisa ditolong ini dengan gerakan ya, tadi saya terpikirnya kok bertumbuh, kemudian bermain, dan belajar. Jadi supaya ingat bertumbuh, bermain, dan belajar. Bagaimana kita semua bisa memberikan itu kepada anak, itu tentu saja tidak bisa sendiri. Orang tua saya yakin memiliki juga keterbatasan, kami sebagai guru juga memiliki keterbatasan, maka dari itu kita harus bersatu. Kita nggak bisa sendiri-sendiri. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan orang tua, mungkin seperti tadi juga sempat dikatakan Pak Hans, bisa saya hanya mengajarin anak apa sih kalau usia PAUD, gitu ya. Paling diajak bermain juga oke. Bermain paling juga apa, misalkan berlari, olahraga bersama juga bisa. Tapi sejauh mana orang tua akan terus seperti itu? Apakah cuma dikasih HP, nih lihat YouTube, cari YouTube yang edukasi anak.
seperti itu, tapi apakah terus-menerus, akibatnya juga akan merusak penglihatan dan juga otak. Terus misalnya, saya bisa kok kasih istilahnya kegiatan-kegiatan, saya bisa ajak masak bersama, boleh. Tentu saja bisa. Saya bisa kan ajak misalkan ya nonton TV bersama, tapi apakah anak-anak juga tidak memiliki kebosanan? Nah, itu yang jadi pertimbangan juga. Jadi di sini sekali lagi kita juga harus bersatu, karena guru itu juga memiliki keterbatasan saat pandemi ini. Sebenarnya masa offline pun juga sama sih ya, orang tua, guru, sekolah istilahnya itu juga harus bekerja sama. Jadi guru itu bersama dengan anak hanya beberapa jam saja. Bahkan kalau untuk PAUD dan TK tatap muka hanya kurang lebih 30-40 menit. Dan selebihnya kalau misalkan ada tambahan pun juga tidak sampai 1 jam. Karena memang titik jenuh anak mereka tidak bisa berlama-lama. Nah, tidak bisa berlama-lama. Nah, bagaimana supaya kita bisa mewujudkan semua itu? Dan kita tidak merampas, seperti kata Miss Ruth tadi, tidak merampas haknya anak untuk bermain, karena kata kuncinya tadi adalah bermain, ya mereka bertumbuhnya itu dengan bermain. Maka dari itu kita harus bersatu sebagai tim, ya karena ini yang sangat dibutuhkan anak-anak. Sebenarnya kalau masa pandemi yang dibilang stres itu bukan cuma orang tua atau orang dewasa, anak-anak pun bisa merasakan. Ya, anak-anak bisa merasakan karena mereka melihat mungkin mereka tidak tahu permasalahan Bapak Ibu semua, tetapi mereka bisa merasakan aura atau atmosfer stres itu sendiri. Jadi memang masa anak yang sekarang, apalagi yang hidup di era 2020 ini adalah masa kritis memang, di mana mereka selain mereka itu lain pasti ya kalau dibandingkan dengan zaman kita dulu. Nah, itu kita harus berhati-hati. Jadi kita harus mewujudkannya sebagai tim. Kalau mungkin Bapak Ibu juga tahu ya, tim itu sendiri ada singkatannya Bapak Ibu, dan saya selalu suka dengan singkatan ini karena saya selalu memakainya dimanapun saya ditempatkan waktu itu. Jadi tim itu sendiri adalah together each achieve more. Jadi maksudnya secara bersama-sama tiap individu akan meraih lebih. Dan itu sudah terjadi, sedang terjadi, dan pastinya akan terjadi. Mari kita sama-sama Bapak Ibu untuk mewujudkan wajah-wajah anak-anak kita supaya seperti yang di slide ini. Jadi mereka bisa tersenyum seperti itu dengan tetap didampingi, baik di rumah, kemudian guru juga secara online juga ikut mendampingi, sama-sama ya pokoknya jangan kendor, jangan kasih kendor gitu ya. Banyak sekali meme-meme yang muncul gitu, jangan kasih kendor Bapak Ibu. Jadi kita memang tidak boleh lengah. Oke, baik dari saya mungkin cukup gitu aja. Nah, karena saya di TK, jadi background-nya memang TK banget ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan Miss Ruth. Ya, terima kasih Miss Lana. Luar biasa. Jadi kesimpulannya, perlu atau tidak kita bawa anak-anak ke sekolah di usia dini Bapak Ibu? Ayo, perlu apa tidak? Kalau saya akan katakan sangat perlu ya. Bukan karena saya seorang guru, tapi saya juga seorang ibu. Bapak Ibu pernah tidak kalau di rumah? Kamu nanti tak teleponkan mismu loh ya kalau enggak mau ngerjakan. Suka bilang begitu enggak kalau di rumah? Yang nanti tersenyum kamu... itu pasti sudah pernah Miss. Iya. Kenapa kok harus telepon misnya? Kenapa kok tak ajari sendiri aja, enggak usah sekolah? Itu berarti anak-anak membutuhkan orang lain untuk bertumbuh. Anak-anak butuh penyeimbang selain mama dan papa ya. Nah, itu yang namanya lingkungan yang lain yang selain keluarga kita. Jadi, kalau ada yang bilang, enggak usah di rumah aja, saya ajari sendiri. Tapi pasti nanti suatu saat, aduh,
Mama ndak bisa ini jadi guru. Artinya apa? Kita butuh saling mendukung, kita butuh orang lain dalam melewati hari-hari kita ya. Apapun itu ya, orang jualan pun butuh pembeli. Pembeli tidak ada yang jualan juga nggak bisa makan ya. Sama anak-anak butuh lingkungan keluarga, tapi mereka juga butuh lingkungan sekolah. Karena itu sekolah tidak pernah berhenti, sekolah tidak pernah ditutup, walaupun kami tidak bisa melakukan secara offline, tetapi kami tahu anak-anak membutuhkan sekolah. Anak-anak membutuhkan sekolah. Jangan kita berpikir gedungnya ya Bapak Ibu, tetapi lingkungannya, aktivitasnya, kebersamaannya, teman-teman baru, wajah-wajah baru, itu mereka butuhkan ya. Kalau belajar di rumah ketemu mama lagi, ketemu kakak lagi, nanti bisa-bisa anak-anak kita bosan ya. Jadi kita sepakat ya, perlu nggak bawa anak-anak kita ke sekolah di usia dini? Yes, perlu ya. Karena apa? Karena mereka butuh lingkungan sekolah untuk mereka bergaul dan bertemu teman-teman. Oke, terima kasih Miss Lana sudah memberikan kita informasi yang bermanfaat juga. Kita masih ada satu sesi lagi bersama dengan Pak Anton ya. Pak Anton sudah siap? Ya, oke. Silakan Pak Anton, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan, Bu Ruth. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Antonius Malambarus. Saya dari Kriya ID. Ya, jadi untuk saat ini dengan Dharma Mulia kita punya kolaborasi untuk membuat atau mendesain program belajar yang sifatnya berbasis proyek. Jadi mungkin selama ini Bapak Ibu sudah sering disampaikan atau didengungkan tentang PBL gitu ya. Nah, PBL itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya dari kata bahasa Inggris ya, project based learning. Tapi untuk kali ini saya coba mix antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris supaya kita lebih mudah memahaminya. Saya mencoba untuk menyederhanakannya. Waktu saya 10 menit ya, Bu Ruth. Jadi nanti mudah-mudahan ini bisa cukup waktunya. Ya, jadi fokus saya lebih kepada implementasinya. Jadi bagaimana kegiatan belajar ini diimplementasikan di masa pandemi sekarang. Nah, yang mau saya ajak bersama adalah kalau tadi Pak An sudah melihat dari sisi psikologis anak, tumbuh kembang anak, kemudian Miss Lana sudah bahas dari sisi peran sekolahnya. Nah, kalau saya mencoba untuk membungkusnya dalam proses belajarnya. Jadi kalau kondisi saat ini dikenal dengan VUCA namanya, Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity, ini sudah selalu saya bawa dalam setiap presentasi saya karena buat saya ini adalah hal yang paling menggambarkan kondisi dunia saat ini, di mana kondisi kita berada pada perubahan yang sangat cepat. Ya kita lihat ya, kalau boleh menyinggung sedikit, kemarin PSBB udah selesai, sekarang siap-siap PSBB lagi, siap-siap terkungkung lagi, dan lain sebagainya ya. Itu juga satu hal yang terjadi saat ini. Ya kebetulan saat ini saya ke Yogyakarta, nah tiba-tiba Yogyakarta sekarang memutuskan untuk segera menutup dari orang luar, nah saya harus segera buru-buru kembali. Nah itu prosesnya, dinamikanya luar biasa. Terus kemudian uncertainty, isunya atau peristiwa yang terjadi itu sulit untuk diprediksi. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi 1-2 jam ke depan atau besok. Kemudian ada gangguan dan kekacauan yang mengelilingi. Orang-orang heboh, kacau ya. Terus kemudian nggak jelas. Jadi ambiguity. Jadi bebannya dengan realitas yang ada itu semakin selalu banyak orang yang mempertanyakan. Sehingga dengan kondisi yang seperti itu, kami merasa bahwa ada satu tema yang dibahas tentang kemampuan abad 21, di mana memang kemampuan abad 21 ini adalah kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan saat ini, ya, yang kita melihat bahwa ini masih relevan. Nah, ada 3 bagian yang dibahas atau difokuskan. Yang pertama adalah learning skill, kemampuan belajar. Nah, kita selalu berpikir untuk mempersiapkan anak untuk masa depan, tapi kita lupa bahwa anak itu sudah hidup juga untuk saat ini. Dan bukan hanya anak, kita juga sama. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kemudian kami coba untuk gabungkan di dalam tiga bagian yang akan kita bahas sekarang.
Jadi di kemampuan belajar itu yang kita fokuskan adalah berpikir kritisnya, kemudian kreatif, berkolaborasi, ngerjain bersama-sama. Tadi Miss Lana menyampaikan tentang team together, each achieve more, ya, saling mendukung satu dengan yang lain, itu juga semangat kolaborasi. Kemudian berkomunikasi, bagaimana komunikasi ini dibangun. Nah, di literacy skill untuk yang sekarang tidak bisa dipungkiri bahwa semua orang harus punya kemampuan untuk menggunakan media. Bapak Ibu yang sebelumnya mungkin nggak pernah pakai Zoom, sekarang harus pakai Zoom karena ini adalah salah satu alat atau media yang kita pakai, dan teknologi yang lain. Dan ada satu lagi yang tadi sudah dibahas juga oleh Miss Lana dan Pak Hans, yaitu life skill. Untuk saat ini yang perlu dibahas, yang kita mau gagas adalah fleksibilitas, kemampuan leadership, ya, terus kemudian punya inisiatif, lalu bersosialisasi, ya, sosial. Kemudian tadi Pak Hans juga menyampaikan bahwa belajar itu harus dialami, pengalaman-pengalaman itu harus dibentuk. Sehingga bagaimana kita menghubungkan kondisi dunia yang sekarang terjadi dengan proses. Nah, ini saya akan coba mempercepat, ya. Pembelajaran berbasis proyek itu adalah pembelajaran yang saya perlu garis bawahi, saya warnai, itu adalah belajar melalui masalah yang terjadi dengan mengajukan pertanyaan. Jadi anak-anak kita diajak untuk diberikan stimulus. Tadi bahasa kata ini juga dipakai di presentasi sebelum-sebelumnya. Stimulus-stimulus yang diberikan dengan memperkenalkan permasalahan-permasalahan yang sederhana, lalu dengan cara mengajukan pertanyaan yang ada. Jadi fokusnya bagaimana siswa atau anak-anak kita itu punya kemampuan untuk mengenali ini satu persatu dan perlahan-lahan. Karena ini di pendidikan usia dini, pelan-pelan saja, gitu. Itu yang jadi konteksnya. Nah, ini yang sering banyak terjadi salah kaprah di antara orang tua dan juga para pendidik, bahwa ada pekerjaan atau pembelajaran yang kelihatannya berbasis proyek, tapi itu bukan berbasis proyek, tapi mengerjakan proyek. Nah, yang paling sederhana di sini saya cantumkan beberapa perbedaannya. Yang paling sederhana adalah ngajakin anak untuk buat sesuatu sesuai dengan urutan-urutannya. Nah, itu mengerjakan proyek. Sedangkan berbasis proyek nanti ada bedanya, nanti saya tunjukkan di sini. Nah, apakah yang di sebelah kiri jelek? Bukan. Tapi kita lagi-lagi ada yang mau kita capai di sana, gitu ya. Jadi ada capaian-capaiannya. Nah, di PBL kali ini yang mau kita gali adalah bagaimana siklus belajar yang kami bangun ini akan dimasukkan atau termasuk di dalam proses belajar yang nanti akan dikemas dalam proses PBL-nya. Nah, di mana kegiatan itu nanti akan terdiri dari kegiatan yang menginspirasi, ya, inspiring, menciptakan sesuatu, mencipta, lalu mendedikasikan. Mendedikasikan itu bisa berbagi, bisa digunakan oleh dirinya sendiri, dan lain sebagainya. Di mana itu akan dilakukan secara bersama-sama. Tadi seperti Miss Lana sampaikan, kita ngerjain ini bareng-bareng, terutama di kondisi pandemi ini, semuanya harus bergandengan tangan ngerjain ini bareng-bareng, gitu. Nah, ini sekilas saja, ini adalah teorinya sebenarnya secara sederhana. Kita udah dengerin berkali-kali, Mas Menteri juga selalu ngomong pembelajaran jarak jauh, pembelajaran jarak jauh. Nah, caranya gimana sih sekarang? Kita harus ubah dengan metode yang sebelumnya datang ke sekolah secara langsung, berubah gitu. Nah, sekarang ada istilahnya asinkronus dan sinkronus. Tapi Bapak Ibu nggak perlu ini dipikirkan terlalu dalam. Saya akan bahas ini secara sederhana. Nah, asinkronus itu secara sederhananya didesain untuk sebagai proses belajar mandiri orang tua dan anak. Dan anak akan belajar bersama-sama. Ini yang saya bahas adalah secara BPK. Nah, di sini nanti kami akan lagi ini mengerjakan proyek. Ya, yang di sini itu mengerjakan proyek karena videonya udah ditentuin. Kenapa kok harus di dalam bentuk video? Karena setiap anak itu punya cara belajar yang beda-beda. Jangankan anak, orang tua aja punya cara belajar yang beda-beda. Jadi dengan demikian nanti kecepatan videonya itu bisa disesuaikan dengan kecepatan belajar anaknya juga.
Nah, ini nanti akan disampaikan lebih detail oleh teman saya di 30 menit berikutnya setelah sesi ini, ya. Yang kedua adalah synchronous e-learning. Jadi satu proses belajar di mana proses belajar antar bersama guru, orang tua, dan anak. Jadi kalau yang tadi sebelumnya kan orang tua dan anak. Nah, setelah orang tua dan anak selesai, maka nanti akan dilanjutkan dengan proses belajar guru, orang tua, dan anak. Nah, ini yang di sini itu yang tadi disampaikan oleh Miss Lana bahwa kelihatannya kegiatan ini gampang, kelihatannya terlihat dari luar itu seperti biasa aja ya, kayak nyuruh anak mewarnai atau main gitu. Nah, perlu guru yang memang punya background tertentu yang tugasnya untuk menggali dari hasil observasi ini, anak-anak ini nanti mengarah kemana proses belajarnya. Saya punya waktu sekitar 2 menit lagi untuk saya selesaikan. Nah, ini adalah alat belajarnya. Jadi di pembelajaran berbasis proyek, jadi ada alat belajarnya. Kalau di sini nanti untuk yang TK yang sudah kita siapkan adalah tumbler. Gitu. Kelihatannya ada tumblernya, tapi Bapak Ibu di dalamnya itu nanti ada banyak sekali peritilan-peritilannya atau hal-hal detailnya yang nanti akan kita bahas. Nah, di sana kami menyadari bahwa setiap orang tua punya background yang berbeda-beda. Sehingga yang ada di sini buku panduannya itu adalah buku panduan untuk orang tua. Kayak gitu. Nah, nanti sehingga dengan demikian Bapak Ibu mudah-mudahan bisa terfasilitasi dari situ. Jadi nggak mikirin stres lagi nih hal-hal yang ini saya harus gimana, setelah ini bagaimana, dan seterusnya. Semuanya sudah ada guideline-nya, sudah ada panduannya. Ya. Nah, pengalaman belajarnya seperti ini, Bapak Ibu, ini yang di belakang layar ya. Jadi nanti guru-gurunya akan terlihat seperti ini, dan di sisi orang tuanya pasti kami yakin akan lebih meriah lagi gitu, karena dengan anaknya langsung. Gitu. Itu yang sebenarnya kami merasa bahwa proses belajar ini itu sangat membutuhkan proses kolaborasi bersama-sama antara sekolah, orang tua, dan anak. Nah, hasil belajarnya akan beda-beda. Ini saya ambil contoh, kalau ini mulai kemarin kita ngadainnya untuk yang SD ya. SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 6 itu hasilnya tidak ada satupun yang sama. Padahal nanti setnya yang diberikan sama, tapi hasilnya berbeda-beda. Nah, itulah sebenarnya kekuatan dari proses belajar ini dan kenapa Kriya dan Dharma Mulia itu sepakat untuk mendesain sebuah proses belajar melalui proyek ini. Nah, dengan demikian nanti apa yang saya jelaskan itu ada di video ini, nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi. Saya rasa tadi pagi juga sudah di-share. Jadi ini adalah resume dari apa yang sudah saya sampaikan. Dan yang terakhir yang mau saya ajak, tadi kalau Pak Hans ada 3B, kemudian Miss Lana ada tim ya, Together Achieve It's More ya. Kemudian kalau yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah mari belajar caranya belajar. Jadi pesan saya yang terakhir Bapak Ibu, proses belajar melalui proyek ini tujuan utamanya bukan mendapatkan nilai terbaik untuk anak, tapi kualitas belajar bersama antara orang tua, guru, dan anak. Sehingga saya berharap proses-proses ini bisa dilakukan secara jujur dan biarkan apa adanya, dan saatnya kita menikmati proses belajar kita dan juga anak secara bersama-sama. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat dan cukup menginspirasi. Terima kasih. Selamat sore. Oke, sepertinya ada gangguan ini ya. Miss Ruth, suaranya nggak keluar, Miss. Terdengar, Miss? Nah, oke, good. Oke. Sesi kita sudah selesai semuanya ya ini, Miss Nana? Sudah ya? Sudah ya? Oke, terima kasih Pak Anton. Luar biasa, dapat ilmu lagi. Belajar bagaimana caranya belajar. Nah, ini keren juga ya. Jadi, saya sangat suka bahwa mari kita tidak fokus kepada skor ya. Jadi skor itu
tidak menjadi tujuan utama anak-anak kita dalam belajar ya, Mama dan Papa. Ini saya sangat berterima kasih luar biasa karena hari ini kita dapat sebuah pengetahuan yang baru lagi. Jadi seringkali kami sampaikan bahwa tidak usah bingung mengerjakan tugas anak-anak, biarkan mereka yang mengerjakan. Mau penceng-penceng itu tidak apa-apa ya, karena yang kami butuhkan adalah kami melihat goresan tangan mereka, sekuat apa motorik anak-anak. Kalau mama yang mengerjakan akan sempurna sekali ya, tapi kami tidak tahu apakah anak-anak berkembang secara motoriknya. Jadi hari ini saya rasa kita sudah mendapatkan pengetahuan yang sangat luar biasa, yang akan membuka pengetahuan dan pandangan kita ya, bahwa nantinya tidak usah repot untuk cepat-cepat mengerjakan tugas anak-anak ya. Biarkan anak-anak berproses. Moodnya jelek ya kita dampingi lagi. Oke? Begini Mama, kami akan memberi kesempatan mungkin 2 saja yang mungkin ada pertanyaan. Oh belum? Oh ya. Oke. Boleh Miss, kalau mau bertanya boleh ya, boleh yang mau bertanya 2 saja ya, jangan banyak-banyak, 2 dulu aja. Boleh menyalakan mikrofon atau di kolom chat Miss Lana? Boleh, jadi Ya. dua saja mungkin kalau misalkan nggak pede untuk mengeluarkan suara dia, bisa di kolom chat. Ya. Boleh di kolom chat atau mau menyalakan mikrofon silakan. Silakan. Nanti kalau yang bertanya syaratnya videonya harus nyala ya. Ya, Ada beberapa supaya kita melihat wajah cantik dan ganteng. Ada? Kita tunggu. Saya hitung 10 mundur sampai 1 ini ya. Karena berhitungnya kalau TK 1 sampai 10. Ya. Oh, enggak boleh mundur nanti ditiru muridnya ya. Saya hitung 1 sampai 10. Ada muridnya. Oke ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tidak ada yang mengetik di kolom chat, tidak ada yang menyalakan mikrofon. Oke, berarti sudah paham semuanya ya. Luar biasa Mama dan Papa. Oke, kita masih ada beberapa hal yang Miss Lana yang akan disampaikan setelah ini. Yang dari Dharma Mulia bisa tetap ada di Zoom ini, yang bukan dari Sekolah Dharma Mulia mungkin mau meninggalkan Zoom tidak apa-apa ya Miss Lana ya? Iya. Itu ya, ya. Tidak apa-apa. Karena ini setelah ini teknis akan penjelasan spesifik untuk kegiatan anak Dharma Mulia. Baik, selanjutnya kembali ke Pak Anton lagi Kak ini Miss. Ke tim Kriya. Oh, ke tim Kriya, silakan. Langsung ke Miss Lisa kah? Oh, oke. Ya. Oke, terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang diberikan. Mungkin saya izin share screen ya. Saya akan sharekan secara teknis untuk kegiatan Creative Maker atau Project Based Learning yang akan diadakan di tanggal 18 September ya. Oke, sebentar saya share screen dulu. Oke. Apakah sudah bisa terlihat screen saya? Oke. Nah, ini saya share singkat saja. Ini kegiatan Creative Maker yang diadakan oleh Dharma Mulia, Playgroup dan Kindergarten ya. Untuk yang Playgroup sampai Kindergarten B, ini kita mengangkat temanya Me and My Environment. Ini salah satu gambar yang nanti akan ada di booklet juga. Saya langsung lanjutkan. Mungkin untuk orang tua, untuk Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah mendapatkan starter pack ini ya. Jadi kemarin, kalau nggak salah, atau hari ini ya, Miss? Kemarin sudah mendapatkan starter pack ini. Jadi setiap siswa di sini akan mendapatkan Creative Maker Kit. Ini kemarin ada kantongnya kalau nggak salah. Lalu ada juga Creative Maker Booklet for Parents and Kids.
Dan juga nanti akan mendapatkan link akses untuk menonton video tutorial yang akan di-sharekan entah via WhatsApp atau via Sisol. Setelah itu, kami harap orang tua bisa membaca dulu parents brief yang ada di dalam booklet ini, supaya ketika nanti menjalankan salah satu peran orang tua, seperti yang tadi Pak Hans sempat sampaikan ya, jadi saya nyontek dulu ya, ada beberapa peran orang tua. Jadi yang tadi Pak Han menyampaikan attitude support, lalu emotional support, educational support, dan juga yang terakhir physical support. Nah, ini yang kita harapkan peran orang tua akan banyak dilakukan terutama di bagian yang physical support, karena dari pihak sekolah, karena pandemi ini kita nggak bisa reach anak-anak secara langsung, nggak bisa physically meeting mereka, nggak bisa bertemu langsung, jadi kita harapkan orang tua selaku pendamping yang ada di rumah bisa membantu memberikan support di bagian ini, seperti itu. Nah, saya akan lanjutkan dulu. Untuk sesi asinkronus, tadi sempat disinggung oleh Pak Anton, ada sesi asinkronus yang akan dilakukan secara mandiri oleh anak dan juga orang tua, lalu akan ada juga sesi sinkronus yang akan dilakukan bersama-sama dengan siswa yang lain, dan juga dengan guru di tanggal 18 nanti. Nah, untuk sesi asinkronus sendiri, yaitu sesi mandiri, nanti akan ada 2 kegiatan utama. Salah satunya di sini adalah kegiatan memilah sampah, seperti itu. Nah, tujuannya ini supaya siswa juga mengenal bahwa ada jenis sampah plastik dan non-plastik. Nah, nanti di dalam kitnya, kalau Bapak Ibu sudah sempat mengunboxing Creative Maker Kit-nya, ada sarung tangan juga kami sediakan 2 pasang, yaitu untuk orang tua dan untuk anak, yang bisa dipakai ketika kegiatan memilah sampah itu. Lalu ketika proses ini terjadi, diharapkan orang tua juga sambil mengisi lembar observasi yang ada di halaman ke-6 dari booklet tersebut. Nanti saya akan tampilkan untuk lembar observasinya. Jadi seperti ini, di dalam booklet juga nanti Bapak Ibu bisa melihat ada panduan di dalam parents brief ya. Ini panduan mengisi daftar kit. Jadi ketika awal sebelum melakukan kegiatan memilah sampah, nanti harapannya orang tua dan anak bisa bersama-sama mengunboxing Creative Maker Kit tadi. Lalu ini ada beberapa step yang kami cantumkan di sini supaya bisa diikuti oleh orang tua. Jadi yang pertama bisa mengeluarkan dulu semua alat dan bahan yang ada di dalam kitnya, lalu mengajak anak-anak juga untuk melihat gambar yang ada di sini, di dalam bookletnya, daftar kitnya, dan memancing, atau kita bilang triggering anak-anak untuk menyebutkan nama barangnya. Lalu kalau sudah menemukan barangnya yang aslinya, lalu bisa juga mengajak anak Bapak Ibu untuk memberi centang di bagian kolom kotak seperti ini. Lalu bisa juga setelah selesai, Bapak Ibu bisa memberikan juga apresiasi kepada anak atas apa yang sudah mereka lakukan, seperti itu. Nah, di kolom bagian kanan ini adalah kegiatan yang dilakukan anak ketika orang tua melakukan step by step ini. Ini yang panduan mengisi daftar kit. Saya lanjutkan lagi. Berikutnya, saya lewati dulu ya, berikutnya, akan ada panduan beraktivitas bersama anak melalui video tutorial. Nah, nanti ini ada cuplikan sedikit. Mungkin videonya ini belum rilis, tapi saya beri bocoran sedikit ya, screenshot dari videonya. Jadi nanti orang tua dan anak akan bersama-sama menonton video tutorial ini, yang isinya adalah ilustrasi tentang menjaga lingkungan, karena tema kita adalah Me and My Environment. Jadi akan ada sedikit ulasan oleh tokoh Bobby dan Nina di dalamnya, bahwa begitu pentingnya kita harus jaga lingkungan, seperti itu. Nanti berikutnya, tokoh Bobby dan Nina ini akan mengajak teman-teman, yaitu anak Bapak Ibu, untuk memilah sampah dengan didampingi oleh orang tua. Nah, di sini juga kami cantumkan di bagian parents brief, kami juga mencantumkan step by step yang bisa dilakukan oleh orang tua, yaitu mengajak anaknya untuk memakai sarung tangan terlebih dahulu, lalu memilah sampah. Setelah selesai memilah sampah, nanti kembali lagi ke videonya, dan akan mulai tutorial untuk membuat lembar cover desain untuk tumblernya. Seperti itu. Nah, ini ada di step ketiga dan juga step keempat.
4, yaitu menyiapkan alat dan bahan untuk melengkapi desain cover tumbler dan juga bisa melengkapi desainnya sesuai arahan di video tutorial. Nah, sampai di sini ini yang kita lakukan di sesi asinkronus. Sesi asinkronus yang dimana hasil akhirnya nanti akan sama. Hasil akhirnya anak-anak ini akan melakukan kegiatan sesuai video tutorialnya itu. Nah, ini yang tadi saya sebutkan beberapa kali, ketika orang tua bersama-sama beraktivitas dengan anak, orang tua juga diharapkan memberikan pengamatan atas kegiatan anaknya, lalu mengisi lembar pengamatan. Lembar ini ada di halaman ke-6 nanti. Ada poin 1 sampai 8 yang bisa orang tua isi di sini. Jadi kalau saya bisa baca beberapa kalimatnya, jadi anak menyebutkan makhluk ciptaan Tuhan, lalu mengelompokkan bentuk geometri, lalu menyebutkan bentuk geometri, hingga menunjukkan hasil karya. Nah, di sini ada centang, ya, jika anak dari Bapak Ibu melakukan kegiatan ini dengan baik, bisa juga centang tidak. Lalu, kalau ada case-case tertentu nih, misalnya anak ini kadang bisa, kadang nggak bisa misalnya. Jadi, mungkin Bapak Ibu bisa menuliskan di bagian catatan, untuk beberapa kasus yang kondisinya bukan iya dan bukan tidak, seperti itu. Jadi supaya nanti bisa didiskusikan bersama dengan guru, seperti itu. Nah, untuk bentuk geometri sendiri, kita ada beberapa bentuk yang ada di sini. Jadi bentuk yang ada di lembar cover design nanti adalah persegi, segitiga, persegi panjang, dan juga lingkaran. Selain itu, anak-anak juga akan belajar untuk motorik activities-nya mereka juga akan belajar menggunting, ini untuk anak-anak TK, lalu dan juga menempel. Kalau untuk anak-anak playgroup hanya menempel, jadi bagian geometrinya, bentuk geometrinya akan sudah dipotong terlebih dahulu dari kami, seperti itu. Lalu anak-anak juga akan melakukan tracing, jadi menebali titik-titik yang ada di lembar cover design. Itu yang sesi asinkronus, lalu akan saya lanjutkan lagi sesi, Yang terakhir, untuk sesi asinkronus, nanti dari sekolah akan memberikan layanan student care yang akan dilaksanakan tanggal berapa ya, Miss Lana? 18, Miss. Untuk student care-nya sinkronusnya yang tanggal 17. Tanggal 17 Septembernya, jadi sehari sebelumnya sesi sinkronus ini akan diadakan oleh pihak Sekolah Dharma Mulia layanan student care. Ini hanya untuk siswa yang ketika mengerjakan kegiatan tadi yang sudah saya jelaskan bersama orang tua, masih ada beberapa yang masih kurang jelas misalnya, atau butuh arahan lebih, atau kadang beberapa anak masih membutuhkan konfirmasi oleh gurunya apakah ini sudah benar atau tidak. Nah, itu bisa menghubungi layanan student care yang nanti akan detailnya, linknya di mana itu akan dibagikan oleh Bapak Ibu guru di Sisau atau WhatsApp nanti. Seperti itu. Ini untuk sesi yang asinkronus. Saya lanjutkan lagi. Untuk sesi sinkronusnya akan dilaksanakan di tanggal 18 September. Nah, ini yang sesi saya bilang tadi akan dilakukan bersama-sama, bukan lagi melihat video tutorial, tapi anak-anak akan mendengarkan arahan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru bersama-sama dengan murid-murid yang lainnya di sesi Zoom, seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya bagikan. Oke, nah nanti di dalam bookletnya tadi sudah ada ini, Bapak Ibu, activity brief-nya yang tadi sudah saya sempat jelaskan. Ini adalah guidelines untuk student dan juga parents yang bisa dilakukan secara individual sebelum mereka join sesi bersama guru pada saat tanggal 18 September tadi. Lalu video ilustrasinya saya sudah sempat berikan beberapa screenshot-nya, ini juga nanti akan diberikan supaya anak-anak membangun empati mereka dan juga mereka seperti bisa merelate kenapa ya kita harus membuat tumbler ini, membuat covernya tumbler ini, nanti akan dibangun empati dan juga dibangun enrichment-nya di sana melalui video tadi. Lalu nanti kegiatan akhirnya
akan ada storytelling time yang nanti detailnya juga akan dibagikan ketika synchronous session dan juga akan diupdate melalui sisal. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Mungkin saya tambahkan saja supaya nggak bingung. Jadi parents nanti mulai hari Senin. Jadi kegiatan ini memang kita sudah rancangnya memang full di antara bulan September ini. Jadi tanggal 18 itu adalah puncak temanya. Masih ingat ya, kita punya puncak tema. Jadi ini kita buat sebagai puncak temanya. Jadi mulai dari kemarin-kemarin kan kita sudah mendengungkan bagaimana hidup sehat dan segala macamnya, dari olahraga, makanan. Nah, nanti mulai tanggal 14 sampai 18, ketika orang tua akan menerima jadwal, biasanya hari ini ya, cuman mungkin jadwalnya akan di-share sama guru kelas masing-masing paling lambat besok. Jadi dari 14 sampai 18, itu baik di sisau maupun di jadwal pembelajaran yang biasa parents terima setiap minggunya, itu mereka berhubungan. Jadi hari Senin sampai nanti puncaknya itu Jumat, itu saling berhubungan dan itu adalah termasuk dalam project based learning. Jadi bukan sendiri-sendiri. Jadi ini kita kemasnya sudah jadi satu. Jadi enak. Jadi mengalirnya enak. Dan tadi sudah dijelaskan sama Miss Lisa bahwa di paket yang sudah diterima, kemarin juga dijelaskan sama guru kelasnya, bahwa sebisa mungkin tidak ditekan itu yang namanya tutup tumblernya. Kalau sudah ditekan, nah sudah habis kita. Maksudnya kita nggak bisa nanti menghias kertasnya itu. Jadi biarkan saja terbuka dulu seperti itu. Kalau perlu dipisah aja yang nanti akan dimasukin kertasnya seperti itu. Jadi step by step-nya nanti akan terlihat di jadwal dan juga di sisau. Jadi kita akan menggunakan semua yang sudah kita gunakan seperti biasanya, baik pertemuan online, Zoom, WhatsApp video call, sisau, dan lembar-lembar setiap minggu itu kita akan gunakan full menuju ke project based learning. Untuk student care, tanggal 17, itu kita akan laksanakan di siang hari, memang di jam 1 sampai jam 2. Kalau yang sudah punya kakak di SD pasti sudah sering ya dengar kata student care. Nah, student care itu buat para orang tua yang mungkin mengalami kesulitan. Sudah baca bukletnya, tapi kok rasanya saya ragu-ragu ya, kok belum mudeng. Itu bisa nanti mengikuti student care yang ada di hari Kamis itu, tanggal 17 di jam 1 di Zoom. Nanti link Zoom-nya akan diberikan pagi harinya. Seperti itu. Jadi nanti semuanya akan dilakukan secara bertahap. Nanti di video itu, tadi sudah dikasih bocoran sama Miss Lisa bahwa itu video interaktif, semi-interaktif. Jadi ada saatnya orang tua dan anak ketika melihat video itu harus di-pause dulu, karena harus melakukan kegiatan pemilahan sampah. Nanti sesudah pemilahan sampah selesai, balik lagi ke videonya untuk melakukan yang selanjutnya. Seperti itu. Mungkin di sini ada pertanyaan, atau malah tambah bingung. Panduannya sih saya kira. Oke, Pak Anton silakan. Ya, Bapak Ibu, tadi saya menambahkan sedikit. Tadi yang dimaksud oleh Miss Lisa itu adalah, kebetulan saya ada contohnya ini, jadi supaya bisa. Jadi yang ini, sisi ini sama sisi ininya jangan sampai diceklek gitu. Ya, jadi dibiarin dulu supaya nggak terkunci. Ya, jadi ini dipisah aja kali ya, Pak ya. Nah, Bapak, betul. Jadi Bapak Ibu, tadi yang saya sudah sampaikan sebelumnya dan juga Pak Hans dan Ibu Lana bahwa kami memberikan ini 3 lembar sebenarnya. Jadi ini kan sudah dibagi ya, Miss Lana ya. Sudah. Ya, jadi ini sebenarnya yang dibutuhkan sebenarnya cuma 1, tapi kita memberikan 3 supaya memberikan wadah anak untuk belajar salah. Jadi kalau salah dibiarin aja. Jadi ada 3 yang sudah disiapkan. Kalau yang 1 gagal masih bisa nyoba lagi.
gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan 3 kali percobaan anaknya bisa melakukan yang terbaik gitu. Jadi sekali lagi ini adalah kegiatan belajar kita bersama-sama antara orang tua, terus kemudian guru dan juga anak-anak kita gitu. Dan saya berharap sekali lagi mari kita fokus pada proses. Tadi Miss Lisa sudah sampaikan misalnya di proses penilaian, ya saya ambil contoh di sini misalnya di lembar pengamatan yang di sini tadi Miss Lisa juga sudah sampaikan bahwa dituliskan saja apa yang Bapak Ibu amati gitu. Jadi sekali lagi kami ini punya cara penilaian masing-masing. Jadi dalam proses penilaian ini nanti, atau kita bukan sebut penilaian ya, tapi pengamatan. Jadi kegiatan pengamatan ini nanti dilakukan oleh orang tua dan juga oleh guru. Nah, itu nanti baru setelah itu, kalau ini bisa diisi secara apa adanya dan baik begitu, maka semoga kita benar-benar mendapatkan hasil yang jujur juga, hasil dari proses perkembangan belajar anak. Kurang lebih dari saya itu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah sekali lagi tumblernya juga kita sampai mengajarkan anak bahwa kita perlu tumbler dan tumbler ini dimanfaatkan oleh anak kita. Gitu. Jadi anak juga sampai tahu manfaatnya kalau pakai tumbler itu apa. Nah itu mudah-mudahan itu bisa memberikan sedikit pencerahan. Terima kasih. Ya, ya, oke. Ada pertanyaan sebelum kami tutup dari Bapak Ibu, Mama, Papa? Ada pertanyaan? Tidak ya? Nanti kalau masih ada sedikit bingung-bingung, ya pokoknya ngikuti aja step by step-nya, pasti nanti tidak bingung ya. Jadi kalau nurut nanti pasti semuanya akan step by step akan kami dampingi ya. Sama-sama belajar, semangat belajar bersama ya Mama. Saya rasa hari ini sudah cukup, kita sudah mendapatkan banyak pengetahuan. Jadi kata kuncinya adalah mari kita bekerja sama untuk membawa anak-anak kita bertumbuh, bermain, belajar, mencapai sesuatu yang lebih dengan kerjasama antara Mama, Papa, dan kami para guru ya. Ini tidak bisa kita capai kalau kita tidak bekerja sama. Jadi itu yang kita dapatkan hari ini ya. Saya rasa tidak ada yang sia-sia. Bisa duduk mengikuti dari awal sampai akhir. Saya saja merasakan banyak manfaat hari ini ya. Luar biasa. Banyak hal yang saya dapatkan sore hari ini. Baik, kita akan menutup acara kita saat ini. Kalau kita membuka dengan doa, kita akan menutup dengan doa. Sebelum kita berdoa, kami mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan atau kurang tepat, kami mohon maaf. Tapi saya percaya jika semua kita dasari untuk kemajuan anak-anak, maka kita akan bisa bergandengan tangan ya, bersama-sama mewujudkan satu capaian aspek perkembangan anak-anak sesuai dengan usianya. Tanpa dikarbit ya Ma, jangan dikarbit, sesuai usianya masing-masing. Oke, kita akan tutup dalam doa. Sekali lagi terima kasih. Dan saya minta kepada Miss Dama untuk kembali berdoa. Silakan Miss Dama. Oke, mari Bapak Ibu kita mengakhiri kegiatan kita hari ini. Kita berdoa. Allah yang dahsyat, yang senantiasa campur tangan dalam setiap kehidupan kami, yang telah memberkati kami di dalam webinar kami hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang indah ini. Mari Tuhan, setiap apa yang sudah kami dengarkan, itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami, untuk kami boleh Tuhan membantu, mendampingi anak-anak kami di dalam pertumbuhan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau Allah yang senantiasa hadir dalam kehidupan rumah tangga kami, keluarga besar Sekolah Kristen Dharma Mulia.
memberikan setiap kami kekuatan, kesehatan, memberikan kami sukacita, damai sejahtera-Mu dalam setiap kehidupan kami. Teristimewa untuk anak-anak kami Tuhan, di masa mereka belajar dari rumah ini Tuhan, mereka tetap bersemangat ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan kembali dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan, dalam keluarga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu akan terus melimpah dalam keluarga kami, dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, terima kasih. Sampai bertemu lagi Mama dan Papa. Boleh dibuka mikrofonnya untuk saling menyapa dan say goodbye. Ya. Terima kasih Ella. Sama-sama Ella. Jessie. Bye. Jessie.